Shalom. Yahoo. Iya. Masih pakai masker ya. Jadi Amasira belum bisa melihat senyum Bapak Ibu. Tapi Amasira yakin Bapak Ibu udah tersenyum. Kita harus menghadap hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, di bulan Juni ini ada banyak hal yang membuat kita sukacita. Yang pertama dulu, ada anak-anak kita yang lulus ataupun naik sekolah. Amasira mau absen sedikit ya. Orang tuanya nanti angkat tangan aja, nggak usah sebut nama. Kelamaan. Yang anak-anaknya naik sekolah, orang tuanya katakan naik kelas, ya naik kelas. Ya. Yang lulus. Ada yang 2 kali naik, berarti anaknya ada yang naik kelas, ada yang lulus, luar biasa. Nah, ini yang paling penting. Mau tes ya. Yang anaknya masuk atau lulus seleksi perguruan tinggi negeri. Ada nggak? Nggak kelihatan tangannya? Iya. Puji Tuhan ya. Itu adalah sukacita kita yang pertama. Lalu ada lagi sukacita yang kedua. Ini yang Amasira rasakan, yaitu bahwa hari ini kita dilayani oleh Bapak TS Daily. Ya, tadi Amasira langsung minta sesi foto dulu pada Pak TS. Ya, itulah sukacita kita pertama. Dan itu Bapak Ibu semua adalah karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kuat kuasa kita. Ada amin Bapak Ibu? Ya, pertolongan Tuhan yang membuat anak-anak kita bisa naik kelas, lulus, lalu Pak TS juga bisa melayani kita. Untuk itu kita akan mulai ibadah kita sambil menyanyikan lagu yang mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat diundang berdiri, kita memuji Tuhan dengan nyanyi pertolongan-Mu. Iya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Kita katakan sekali lagi, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Kita ulangi dari bait pertama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. 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 Mari kita tenangkan hati kita. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Jemaat duduk kembali. Saya akan membacakan pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Perjanjian Lama yang diambil dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 17. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ya, demikianlah firman Tuhan untuk pembacaan yang pertama. Bapak Ibu, minggu ini tema yang akan diangkat adalah pengikut Tuhan yang setia. Pada saat kita melihat tema ini, pada saat kita membaca pengikut, berarti kita memposisikan Tuhan di depan kita. Kita yang ada di belakang. Dan untuk itu Bapak-bapak dibutuhkan
kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Begitu kita tidak setia, disitulah kita jatuh dalam dosa maksud saya. Dan sebagai respon untuk pembacaan firman Tuhan ini, kita akan angkat pujian tetap setia. Inilah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu, jemaat. Telah kulihat Jemaat, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku telah kulihat, tetap setia. telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap Kau dapati setia. Kau dapati aku tetap Sekali lagi, kau dapati aku. setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita akan mengaku dosa kita. Untuk itu jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu.
bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sebagai respon kita dalam pengakuan dosa, kita akan mengangkat pujian Sejauh Timur dari Barat. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu kepada kami. Kami berterima kasih. Kau telah memulihkan kami. Terima kasih Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Tak Kau pandang hina Terima kasih, Yesus. hati yang hancur. Ku berterima kasih. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita katakan lagi, sejauh timur dari barat. Iya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh-jauh ke dalam, Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku.
Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita akan membaca firman Tuhan. Yang diambil dari Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62. Saya ingin kita membaca firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat yang ganjil terlebih dahulu, lalu jemaat Tuhan membaca ayat yang genap. Dari Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 62. Kita mulai. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Iya,
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Untuk mengikut Tuhan itu ada harga yang harus kita bayar. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini, sampai ada seorang yang berkata, izinkan aku untuk menguburkan bapakku. Nah, itu untuk saat ini Bapak Ibu, banyak sekali kita alami yang namanya godaan-godaan. Nggak gampang Bapak Ibu untuk mengikut Tuhan. Kita harus menetapkan pilihan kita, mau ikut Tuhan, mau ikut dunia. Pada saat kita mengatakan, saya mau ikut Tuhan, saya berani bayar harganya. Ada amin saudara? Iya, itulah menjadi pengikut Tuhan. Harus loyal. Ya. Nah, kita akan mengangkat pujian. Ini agak-agak berbau-bau sekolah minggu ya. Karena kebetulan hari ini yang melayani adalah dari Komisi Pelayanan Anak ya. Tapi saya harap bapak-bapak asik aja untuk nyanyi ya. Kita memuji Tuhan, lagu pertama Do Re Mi. Do, itulah dosamu, relakan hatimu. Mi, Minta pada Yesus. Fa, Fahami firman-Nya. Sol, Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. kita ulang lagi ya Pak. Do, itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sol, Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Bano Ufili Uo Yesu. Bano Ufili Uo Yesu. Bano Ufili Uo Yesu. Bano Ufili Uo Yesu. Tebai urai, tebai urai. Hele awegu baguli dana, hele awegu baguli dana, hele awegu baguli dana. Tebai urai, tebai urai. Bapak Ibu, saya lihat di sisi sini luar biasa tepuk tangannya. Tetapi di sisi sebelah kanan saya atau kiri, ada yang malu-malu tepuk tangan, ada juga yang tidak tepuk tangan. Ya. Jadi kayaknya kurang seimbang, berat ke sini. Ya. Jadi untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita tepuk tangan. Kita ingin mengikut Yesus. Inilah komitmen kita pada Tuhan. Oke? Kita enaknya ulang dari mana? Dari awal aja Pak ya, dari Do ya. Dari Do Re Mi. Dari Do Re Mi kita ulang. Ya. Nah, enak. Do, itulah dosamu. Relakan hatimu. Minta pada Yesus. Fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Bano Ufili. Bano Ufili Uo Yesu. Bano Ufili Uo Yesu. Bano Ufili Uo Yesu.
bai urei, bai urei. Hele awegu, Hele awegu bagulindana, hele awegu bagulindana, hele awegu bagulindana, bai urei. jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus Jalan selamanya. serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Sekarang diberi kesempatan kepada kita semua untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor, atau transfer ke nomor rekening BNI 46 dengan nomor rekening 015 373 6193 atas nama BNKP Jemaat Jakarta. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita mengangkat pujian, percayalah kepada Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia, berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Kita ulang dari awal ya. Percayalah kepada Tuhan.
Iya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Musik saja. Musik. Berbahagia orang-orang. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Tuhan
Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan padamu ya Bapa. Di pagi menjelang siang ini, kami Jemaat BNKP yang ada di Jakarta mengucap syukur dan terima kasih atas kasih yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami boleh beribadah Tuhan dengan rasa sukacita dan rasa damai yang Engkau berikan kepada kami. 1 minggu lamanya Tuhan Engkau telah menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh beribadah pada saat ini. Saat ini Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan, berkatilah persembahan ini, biarlah kami boleh pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di surga. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan dan belum Tuhan. Dan juga Tuhan mau memberkati usaha kami, pekerjaan kami, biarlah kasih Tuhan melingkupi keluarga kami masing-masing. Dan juga uang yang ada kami, biarlah Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang hanya kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini kita akan dengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Komisi Pelayanan Anak.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta EM Taon Rasi Daily MTH Demin. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita katakan sekali lagi, aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita tenangkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu dengan Engkau. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami agar kami menikmati hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan
pada hari ini di seluruh BNKP, di seluruh Indonesia, bahkan gereja-gereja lain juga mengambil renungan dari kitab Rut pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Rut pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Nanti ayat 16 dan 17 kita sama-sama membacanya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Kita sama-sama. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain dari maut." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 9 tahun yang lalu saya meninggalkan jemaat ini. 9 tahun yang lalu. Kalau 9 tahun yang lalu saya sakit, bedanya sekarang, dulu lurus-lurus kalau jalan, baik-baik, tidak miring-miring. Sekarang
agak sedikit miring-miring. Ya, karena sudah stroke 5 Januari 2013. Oleh karena itu, izinkan saya mengumpulkan jam-jam khotbah saya selama 9 tahun. Saya sekarang ini, kalau seandainya 30 menit tiap minggu, kita jumlahkan 9 tahun, itulah khotbah saya hari ini. Agak sedikit panjang. Karena saya sudah kumpulkan. Foto demi betapa. Nah, foto demi berek. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini bagus sekali. Pengikut Tuhan yang setia. Yang kita bahas sekarang ini adalah kata setia. Yang sangat penting dari tema ini adalah kata setia. Arti kata setia yaitu tetap, teguh. Ada 3 makna setia dalam Alkitab, yaitu 1. Dapat dipercaya. Itu kandungan daripada kata setia. Kalau dikatakan setia orang itu pasti dipercaya. Yang kedua, taat menjalankan perintah. Kalau dikatakan setia berarti dia taat menjalankan perintah. Lalu ketiga, orang yang percaya, pengikut dan penganut. Artinya kalau dikatakan setia berarti dia termasuk orang penganut. Ya, penganut atau pengikut. Itu kata setia. Perintah, pengikut Tuhan dapat dipercaya, taat menjalankan perintah dan menjadi pengikut Tuhan selamanya tetap teguh. Dalam hubungan dengan tema ini ada 5 K. Saya tidak bahas bersama seluruhnya, tapi 5 K nilai kesetiaan. Khususnya tadi kesetiaan Rut, itu yang kita bahas, 5K. Dalam ayat yang ke-16 dengan ayat yang ke-17. K pertama, keaktifan. Itu Rut itu aktif dan kita bahas nanti. Lalu yang kedua, kebersamaan. Itu K kedua. Lalu K ketiga, kesatuan bangsa atau satu dalam keluarga. Keempat, kesatuan iman, dan K kelima yaitu kesatuan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya uraikan 5K ini, mari kita lihat dulu kitab Rut ini. Di dalam kitab Rut dibahas tentang keluarga Elimelech. Elimelech ini orang Efrata, orang Yehuda, orang yang takut Tuhan, orang yang percaya kepada Yahweh. Ya, menikah dengan Naomi. Naomi ini sama-sama orang Yehuda. Lalu ketika suatu saat lapar, terjadi kelaparan di tanah Yehuda, mereka pindah ke tanah Moab. Ada 2 anak dari Elimelech, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka menikah di tanah Moab. Tanah Moab ini atau orang-orang Moab, orang yang tidak percaya kepada Yahweh, tapi percaya kepada dewa. Kedua anak dari Elimelech, laki-laki tadi, dan juga Elimelech mati atau meninggal di tanah Moab. Sehingga tinggal Naomi dan Rut. Dan
Orpa. Istri daripada Mahlon yaitu Orpa, dan istri daripada Kilion adalah Rut. Ketika ada kesuburan di tanah Yehuda, teringatlah kepada Naomi untuk kembali ke Yehuda. Dia dilanda suatu duka yang dalam. Dua anaknya, suaminya meninggal di tanah Moab. Sehingga Naomi merasa tidak lagi bersama Tuhan kepadanya. Begitu dalam penderitaan yang dialami. Sehingga dia mau kembali dan dia katakan kepada kedua anaknya atau kedua menantunya, lebih baik kalian pulang. Tidak ada harapan lagi dari saya. Yang boleh mana bakami ni hasinumanan rodosan. Go feza ulau do. Boleh mandana talab bahasa dah. Go feza ulau do. Kemana aku pergi? Ya terserah. Ya kalian pulang. Kasihan kalian. Tidak ada harapan lagi dari saya. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ekonomi jatuh, seseorang bisa jadi kesetiaan itu tidak terjadi. Nano saya numana niha, basamba penyebab ketidaksetiaan. Ya, nanola PHK niha, baso kawania mena baga-baga mege wania sikayo ba nanole la PHK saya kalau ya ugoda lo masih ya seban ya tidak mau karena sudah jatuh miskin. Di situ diuji kesetiaan. Di tengah-tengah kemiskinan Naomi diuji kesetiaan Rut, dan itu yang kita bahas sekarang ini, kesetiaan Rut yang menjadi teladan bagi orang sampai zaman sekarang ini. Ada 5 kesetiaan Rut yang kita baca tadi. Nilai kesetiaan dalam ayat 16 sampai 17. Yang pertama yaitu kemana engkau pergi, juga aku pergi. Itulah dalam ayat 16. Terkandung di dalam kata-kata itu yaitu suatu aktivitas, suatu pekerjaan yang berat, yang keras, di mana Naomi bekerja, di mana Naomi mencari nafkah, di situ Rut ikut. Itulah keputusan pertama, keteladanan yang kita lihat dari kehidupan Rut. Kalau kita baca pasal 2 ayat 2, dikatakan di situ dalam hubungan dengan kata pergi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepada aku. Rut tidak lagi mengharapkan dari Naomi kebutuhan mereka, tetapi dia bertindak sendiri mencari nafkah, dan tidak malu-malu dia punya aktivitas, dia pergi untuk mencari nafkah mereka sampai dia bekerja keras. Ini artinya bahwa Rut mau bekerja keras, tidak malu-malu mencari nafkah untuk memperjuangkan hidup atau mempertahankan hidup. Na bakota mena aila bermavenana imasuk ya ba Efrata meloda. Tetapi Naomi dengan keras dia mencari kebutuhan mereka dengan sungguh-sungguh tanpa perintah dari Naomi. Dia mau mandiri.
Dia mau bekerja keras untuk memperjuangkan hidup mereka, untuk mempertahankan hidup mereka. Itulah satu tadika keaktifan. Orang yang setia pasti aktif. Tapi orang yang tidak setia bermalas-malasan. Nah, di situ nanti terjadi perceraian dalam keluarga. Suami malas-malas, istri bekerja keras mencari nafkah. Pada akhirnya dia katakan, "Balia mai-mai menrao, gena mama." Nah, balia mai-mai soal lu ke mana rao. Talafa bali. Di situ. Tetapi Ruth tidak mau bercerai atau berpisah dengan Naomi, sekalipun menderita, sekalipun numana. Bameno jatuh miskin ira, iambil alih si Ruth. Pernah saya dengar satu kalimat begini, sukses tidak perlu berdasi, cukup bekerja keras dan tidak mengenal gengsi. Karena zaman sekarang kalah penampilan, menang penghasilan. Ada ya, bakedaan de ononiha kadang-kadang no berdasi baha 8.000 gaji. Berdasi bisa, mai bakantor bakal dasi. Tapi 8.000 gaji. Tapi buah gaji pemulung. Ya, ada dasi-dasi. Buah gaji soal buat proyek. Tapi le pakai dasi. Kadang banua ada si mana tahu. Yang penting penampilan, gengsi. Ni jago dah Lawan semua le bakantor. Tapi bakantor sahabat le gaji-gaji. Nah, orang yang setia, dia bekerja keras, tidak malu, tidak gengsi mencari nafkah. Sekali lagi saya ulang kalimat ini, sukses tidak perlu berdasi, cukup bekerja keras dan tidak gengsi. Karena zaman sekarang kalah penampilan, menang penghasilan. Ada seorang doktor tamatan dari Rusia di Semarang, jadi pemulung, doktor tapi pemulung. Kalau Bapak Ibu Saudara buka YouTube pasti nampak di situ. Ya kemarin beberapa hari yang lalu saya ikuti itu, seorang doktor dia wawancarai, kenapa menjadi pemulung? Katanya pemulung itu tugas mulia karena keselamatan manusia. Kalau tidak ada pemulung, coba bayangkan sampah tiap kota. Hebiza na le mana se pemulung ini bada. Auria fun uza sau kusalian. Coba. Lalu tasibo bada goda ia, tasibo bada sasau bayang ngalu-ngalu. Sehingga menjadi penyakit bagi kita. Nah itu kata doktor ini, Sularsono ini dari Semarang. Pemulung itu tugas mulia karena keselamatan manusia. Kalau tidak ada pemulung, coba bayangkan sampah di tiap kota. Di dekat tempat kami tinggal di Sawangan, ada pembuangan sampah dari Depok. Luar biasa baunya. 1 kilo antaranya. Tetapi baunya luar biasa. Sudah jauh, apalagi kalau dekat. Sampah-sampah di sana luar biasa, menggunung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu gengsi-gengsi dalam mencari hidup. Orang yang setia, dia harus bekerja keras. Seperti Ruth, itu teladan yang diberikan oleh Ruth. Walaupun ekonomi mereka atau Naomi sudah miskin, tetapi dia tetap setia, dia tidak meninggalkan Ruth.
Bahkan dia beraktivitas mencari kebutuhan mereka sehari-hari. Dia tidak malu. Memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Itu katanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang bercerai hanya gara-gara ekonomi. Tetapi Ruth tidak meninggalkan Naomi sekalipun jatuh miskin. Ada keluarga pada awalnya baik-baik. Tiap hari keluar kata sayang. Bukan hanya sayang, yang saya berbawa asisi lafaz yang. Padahal kata sayang, yang. Nah, setelah jatuh ekonomi, bukan kata yang keluar dari kata-kata. Yaitu kara. Yaitu kara. Ya. Ya munggah-agak Indomie. Ya, beremosi ladi ekonomi ladi pendapat. Ya. Awalnya baik-baik tapi karena ekonomi sudah mulai jatuh, ditambah dengan banyak anak di kota besar ini, banyak keperluan, lalu sudah kekurangan pendapatan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak ditentukan dengan ekonomi, tidak. Dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap setia di gereja, dia tetap setia di keluarga, dan seterusnya. Tetap setia. Sekalipun dalam keadaan miskin. Saya memperhatikan jemaat Jakarta sejak saya di sini 5 tahun. Banyak tempat jemaah, warga jemaah jauh-jauh. Ada sampai Jakarta Barat, ada sampai Jakarta Timur, perbatasan Bekasi. Tetapi mereka setia kepada jemaat di BNKP Jakarta. Amin. Semua warga jemaat Jakarta setia pada jemaat BNKP Jakarta. Tidak mau di jemaat lain. Kesetiaan itulah yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, kebersamaan. Yang ketiga adalah kebersamaan. Dia katakan, di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Kalimat ini sangat berhubungan dengan kebersamaan. Ruth seolah-olah tidak mau berpisah dengan Naomi, tidur bersama. Kesetiaan diwujud nyatakan dalam sikap dan perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata. Kalau sudah mulai berpisah tempat dengan alasan meeting-meeting, hati-hati, ada gangguan kesetiaan. Dan ini orang-orang bagi nanti ke orang asesi orang meeting dah apa? Meeting. Akhirnya miti-miti jalua. Ada burung kecil miti-miti namanya. Eba miti-miti, ana lauda miti, marasenda obo angeraga keuda miti-miti. Apalagi kalau meeting 1 bulan. Apalagi kalau meeting 2 bulan. Dicurigai meeting itu, bagaimana? Ya, hati-hati orang-orang kantor yang bermeeting-meeting. Hati-hati. Ya, kalau lama meeting-meetingnya pasti ada burung. Ada burung meeting-meeting. Hati-hati ya. Jangan banyak meeting-meeting, rebo omo yomo. Bayauga meeting-meeting misalnya. Jangan tinggalkan. Paulus pernah mengatakan begini. Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 5. Jangan kamu saling menjauhi.
kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Karena kamu tidak tahan bertarak. Saya periksa di dalam kamus bahasa Indonesia, apa arti bertarak? Nah, artinya menahan nafsu. Kalau dikatakan tidak tahan bertarak, berarti tidak tahan hawa nafsunya. Tidak tahan. Ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah lama miti-miti saya mulai tarak-tarak dana bergerak ya. Hawa nafsu dana mulai bergerak. Makanya saya tidak setuju sekali kalau istri atau suami kerja di Australia lalu di Gunung Sitoli atau di Jakarta ini istrinya berada. Ya. Apa yang dikejar? Uang. Kalau sudah hancur keluarga, tidak ada artinya uang tadi. Tidak ada. Leluai wagefe. Ya, leluai. Tapi kesetiaan itu yang sangat penting, yang diharapkan oleh Tuhan. Kesetiaan di dalam keluarga. Kesetiaan. Banyak godaan. Iblis jangan menggodai kamu. Oleh karena itu, kalau boleh suami atau istri bersama-sama. Karena ada ujian kesetiaan di situ. Kalau jauh-jauh berpisah, apalagi kalau lama-lama, ya hati-hati, ada iblis di antara itu. Apalagi kalau berlama-lama. Saya minum dulu ya. Kecuali kalau persetujuan bersama. Tapi persetujuan bersama itu jangan lama-lama. Ya. Karena tidak ada teman berdoa, kata Paulus. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu kesatuan bangsa. Bangsamulah bangsaku, itu yang dikatakan oleh Rut. Itu yang kita bisa teladani, bangsamulah bangsaku. Artinya walaupun orang Moab, Rut, walaupun orang Yehuda, Naomi, tapi Rut sendiri mengambil satu sikap bahwa saudara Naomi adalah saudaranya, bangsanya adalah bangsanya. Dalam bahasa Nias, Iwau Nivagu, artinya tali fusegu dali fuseu. Sebenarnya si setia bakzoaya. Asil sesoni hadana keluarga atau menantu menjadi pemecah belah persaudaraan. Ya. Menjadi pemecah persaudaraan, bukan kesatuan yang dipikirkan. Ada persaingan. Ya, persaingan. Ba famatunu abu saibada. Fatuna nabonia dali fusenia. Yo bosi dali fusenia. Ada gelua enai boy maju dali fusenia. Herut pada ene iwau nivagu. Dali fusegu uroroge. Ya. Saya jaga hubungan persaudaraan.
Itu ya kesatuan bangsa. Orang Nias dan orang Batak sangat kuat kekerabatan. Nampak dalam persatuan-persatuan. Buktinya kada badan Jakarta ande Sogo Rahua Lahemi IKKBL, Sogo Rahua Madozebua, Sogo Rahua Madola Rosa. Itu tandanya bahwa orang-orang itu bersatu memelihara persaudaraan. OSBK Gorahua di Jakarta ini. Peliharalah itu tandanya bahwa engkau setia pada persaudaraan orang Nias. Ya. Kenapa kita dirikan Jemaat BNKP di Jakarta? Untuk memelihara persaudaraan. Wifa sunda-sunda bakaba gereja. Wifa udu-udu. Ya itande hasam buat hasam buat suku morbat dan ini. Na maju samusa oke silakan. Omuso deda. Na numana samusa wita hendak kemana iya. Jangan kita tekan dia. Tapi marilah kita bersama-sama untuk memelihara persaudaraan. Itulah tanda-tanda kesetiaan, yaitu kesatuan bangsa. Itu yang dikatakan oleh Rut dalam firman Tuhan ini. Bangsamulah adalah bangsaku. Ketika Naomi menyuruh dia kepada Boas yang adalah saudara mereka yang menebusnya, maka ia setia kepada Boas sampai mereka kawin. Dan pada akhirnya masuk dalam silsilah yang melahirkan Tuhan Yesus. Itulah kehidupan Rut dan Boas. Memelihara kesetiaan itu ada akibatnya. Di keluarga Boas bersama dengan Rut, disitulah keturunan Daud dan terus kepada Yusuf lahir di dalam keluarga Yusuf adalah Yesus Kristus Juru Selamat. Karena mereka memelihara kesetiaan. Bisa kita baca silsilah itu Matius pasal 1 sampai 17. Disinilah nampak kesetiakawanan. Karena bangsamulah adalah bangsa. Yang keempat, yaitu kesatuan iman. Lobalangigu. Ini sangat berhubungan dengan iman, kepercayaan, pegangan hidup. Rut tidak hanya setia kepada mertuanya, tetapi kepada Tuhan juga. Itulah Rut. Dia setia kepada Naomi dan setia kepada Tuhannya Naomi, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Zaman sekarang banyak yang menyimpang dari iman, lari dari kepercayaan kepada Yesus hanya gara-gara istri atau hanya gara-gara suami, menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus, tidak setia kepada Yesus. Dia menjual iman itu hanya gara-gara ekonomi. Awam boleh naba Jawada Pandraba sagi umanu sagi nabi. Dia lihat di situ bukan imannya yang menyelamatkan itu kepada Yesus. Ada banyak anak muda menikah di Jawa ini kepada yang beda agama. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, orang pengikut Tuhan, dia tetap teguh setia kepada imannya. Rut menjadi contoh di sini. Walaupun Rut tadi orang yang tidak percaya kepada Allah, tapi dengan bergabung dengan Naomi dan mengambil keputusan untuk mengambil satu sikap beriman kepada Allah atau Yahweh. Saya sarankan kepada anak muda, jangan tinggalkan
Yesus hanya karena ekonomi, hanya karena jabatan, hanya karena istri. Kesetiaan menentukan masa depan. Kesetiaan adalah buah dari iman, buah dari kepercayaan pada Yesus. Orang yang setia pada Yesus karena imannya pada Yesus sudah mendalam, sudah mendarah daging. Kesetiaannya keluar dari hati yang mendalam, sehingga tidak goyah. Dalam hubungan ini ada satu gamai dola bakhuda. Doi gulubi, doi gena, habadete mulete yawa. Doi manaze, doi ndima, iyo taraihuna ofetabairo badola. Artinya, kalau hanya doi gulubi, doi ndima, doi gena, ya, hanya di luar, tapi yang lebih baik adalah doi manaze, doi ndima, yotaraihuna. Diuji kesetiaan, apakah sungguh-sungguh dia setia kepada Tuhan, keluar dari hati yang terdalam, sehingga tidak gampang untuk digoyahkan. Ya. Le gampang aheta ya babani akhiri. So ada nomo wa abad dunia wa masih ke Yesus Kristus. No berakar ia ke Yesus Kristus. Sehingga tidak gampang dicabut imannya itu hanya karena duniawi. Benar-benar sudah lengket dalam hidup. Tidak mudah goyah, tetap teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut, marilah kita menjaga, memelihara kesetiaan kita kepada istri, suami, orang tua, saudara-saudara kita, juga pada organisasi BNKP di Jakarta ini. Sekalipun banyak gereja di sekitar kita, mari kita setia dalam pelayanan, setia pada pekerjaan, baik di kantor, di perusahaan. Dan terlebih-lebih kesetiaan kita kepada Tuhan. Susah atau senang kita tetap setia. Mari kita nyanyikan setia-setialah. Setia-setialah. Nah itu. Agak semangat sedikit. Setia-setialah. Oke. Setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Yang kelima, yang kelima, kesatuan batin. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk ya, yang kelima, yang terakhir, yaitu yang terakhir, kesatuan hati. Kalau kita baca dalam ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Ayat 17 itu. Ini berhubungan dengan kesatuan jiwa. Kalau sudah sampai pada tahap ini, kesetiaan itu tidak bisa lagi diombang-ambingkan.
Nah, noi rugisa keputusan seseorang bazi matenda uga badae matedo bani koya uga badae la koodo. Luar biasa. Kesetiaan Ruth luar biasa karena sudah menaruh perasaan dalam kehidupan Naomi. Dia sudah menaruh perasaannya. Sebagaimana dalam Filipi pasal yang kedua, ya, sudah kesatuan jiwa, itulah yang diharapkan oleh firman Tuhan, bersatu di dalam satu jiwa, satu roh, kesatuan di dalam perasaan. Artinya mengerti sesama, mengerti teman, mengerti suami, mengerti istri, mengerti anak-anak. Perasaan itu sudah tertanam dalam jiwa. Itulah kalau setia seseorang pasti menaruh perasaan. Ya. Bisa nanti dibaca di rumah dalam Filipi pasal 2 sampai 5. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ya. Yaitan di Jemaat Jakarta, kita taruh perasaan kita dengan sesama. Mege itaruh perasaan kegu ama sira. Ila maigi kegu diperhatikan rao fako dan raga. Itu menaruh perasaan. Sehingga Jemaat Jakarta ini tidak ada beda, satu di dalam Tuhan. Seperti khotbah yang lalu. Ya, menjadi anak-anak Allah sudah satu di dalam keluarga Allah. Tidak ada perbedaan sama kita, status kita. Tidak ada orang Yehuda, tidak ada Yunani, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki, tidak ada pejabat, tidak ada, sama kita. Sehingga kalau ada orang masuk di jemaat ini, taruhlah perasaan bagi dia supaya dia bisa menarik dia masuk di jemaat di Jakarta ini. Banyak orang atau pemuda-pemuda di sekitar Jakarta ini yang masih belum dijangkau. Oleh karena itu mari kita taruh perasaan kepada orang-orang itulah, supaya mereka bisa berbakti di tempat ini, supaya mereka bisa mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita setia maka Tuhan telah berjanji kepada kita, janji kebahagiaan dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 25 ayat 23, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini artinya tidak sia-sia apabila kita setia. Keputusan kita tetap setia. Itulah 5 kata tadi. Mari kita menyanyi mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus Oke, 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanmu. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayat hafalan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Itulah keputusan kita pada hari ini. Ya, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Susah, senang, mengikut Yesus terus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar.
Dan biarlah melalui firman ini hati kami dikuatkan untuk kami bisa setia kepadamu dan setia dalam pekerjaan, setia dalam keluarga, setia dalam persaudaraan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak tergoda oleh hal-hal duniawi ini yang membuat kami tidak setia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita katakan sekali lagi, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sekali lagi, selama-lamanya. Selama-lamanya. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Komisi Pelayanan Anak.
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan memberkati. Kini kita akan dengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu. Ya Ahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta TS Daily MTH pada hari ini. Kiranya pelayanan Bapak senantiasa semakin diberkati. Para pelayan ibadah Minggu 3 Juli 2022. Pengkhotbah Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH. Liturgos Satuan Yakeriso Bapak Ama Fania Zega. Tata ibadah dalam bahasa Indonesia. Jadwal lingkungan yang mengikuti ibadah di gereja pada Minggu 3 Juli 2022 yaitu lingkungan 1, lingkungan 3, lingkungan 5, dan lingkungan 6. Komisi Bapak, dalam rangka menyambut HUT BNKP Jemaat Jakarta ke-62 tahun, Komisi Bapak melaksanakan beberapa kegiatan perlombaan olahraga dan kesenian mulai Minggu 19 sampai 26 Juni, 3 sampai 10 Juli, dan perayaan HUT pada hari Minggu 17 Juli 2022 dilaksanakan sesudah ibadah di lantai dasar gedung gereja. Diharapkan kepada seluruh warga jemaat agar senantiasa bersama-sama mendukung dan mengambil bagian dalam kegiatan dimaksud. Komisi Pelayanan Anak diberitahukan ibadah Komisi Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 26 Juni 2022, pukul 16 WIB sampai 17 WIB secara virtual melalui link Zoom. Persembahan persepuluhan. Disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 3 Juli 2022. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberkatan pernikahan pengumuman kedua. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari laki-laki Sonafati Gule, anggota jemaat Gereja Untusan Pantekosta di Indonesia Muara Karang TPJ Sirombu. Perempuan William Artatina Zega, anggota jemaat lingkungan 4 BNKP Jemaat Jakarta Resor 45 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Juli 2022 pukul 10 WIB di Gereja BNKP Jemaat Jakarta Resor 45. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Selasa 28 Juni 2022 pukul 19 WIB secara daring melalui Zoom. Seluruh anggota majelis jemaat diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Keuangan. Saldo kas per 17 Juni 2022 sebesar 140.596.300
Rp348.080. Penerimaan Rp13.775.773. Pengeluaran Rp46.553.255.000. Saldo akhir kas per tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp110.818.866.080. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Amplop persembahan dan iuran bulanan tersedia di pintu gereja. Jemaat yang berulang tahun minggu ini ada 19 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian untuk kita baca dan renungkan di sepanjang minggu ini terlampir di dalam tata ibadah yang telah dibagikan oleh Satuan Keriso lingkungan masing-masing. Kita bisa baca. Demikian warta jemaat. Shalom. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Yesu Keriso Nawegu. Yesu Keriso Nawegu, Yaya Zabe Edegu, Fauya Kegu Ba Derewagu, Utetena Leululu, Naso Zifa Udu Kegu, Balu segulo walangigu Fondrondrongo wangareng-aregu dauton rao badangau tolodo bagi netefenagu nene kegumbu wala wangan regu dauton rao badangau tolo Yesu tolo danaku Fondrondrongo wangareng-aregu dauton rao badangau tolo do bagi netefenagu nene kegumbu wala Yesu yai wangan regu dauton rao badangau tolo Yesu tolo danaku Tolo Yesu tolo danaku Tolo Yesu, tolo danaku. Tolo Yesu tolo danaku. Tolo Yesu, tolo danaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu di Jemaat Jakarta.
Tadi waktu menyanyi guru-guru SM terakhir, saya sampai saat ini bukan karena kehebatan saya terharu bagaimana Tuhan menolong saya. Dulu waktu saya stroke, banyak doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan oleh jemaat Jakarta. Saya yang lebih dahulu sakit, tetapi istri lebih dahulu meninggal. Tahun 2018. Anak-anak sudah berada di Depok, dua-dua bekerja. Mereka mau bergabung di jemaat Jakarta, tetapi karena ada jemaat BNKP juga di Sawangan dekat rumah, maka di situ mereka beribadah. Bukan karena mereka tidak setia pada BNKP, tetapi karena ada BNKP juga di Sawangan, maka mereka di situ. Puji Tuhan, saya bisa berdiri di tempat ini, walaupun agak sedikit goyang-goyang, miring-miring, tapi bukan karena sudah mabuk anggur, tetapi karena sudah sakit. Tapi puji Tuhan saya bisa berdiri di tempat ini. Ya, itu satu pergumulan. Waktu saya pindah dari tempat ini tahun 2013, memang pergumulan saya masuk di jemaat BNKP Siareo 9 tahun yang lalu. Bergumul saya bagaimana saya bisa naik tangga ini kalau saya khotbah. Tapi 9 tahun yang lalu, 9 tahun saya bisa melayani dengan kuat dikasih oleh Tuhan. Itulah nyanyian tadi dari guru-guru SM mengingatkan saya bahwa saya sampai hari ini bukan karena kekuatan saya. Puji Tuhan, saya bisa menyampaikan firman Tuhan dan saya sudah emeritus tahun 2019. Sehingga kalau jemaat tidak ada lagi jemaat yang saya pegang, namun kalau diundang untuk melayani seperti hari ini, saya bisa. Terima kasih sekali lagi untuk kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dan juga perhatian jemaat BNKP Jakarta. Doakan saya dan juga cucu yang baru lahir, ya, tanggal 14 Juni lahirlah cucu. Makanya saya pergi ke Jawa ini atau ke Depok karena kelahiran seorang cucu dari Oris yang menikah tahun 2021. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan yang membalas segala kebaikan Bapak Ibu terhadap keluarga kami. Mari kita berdiri menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, masing-masing menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, Tuhan pasti dengar. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, ada Dia di tengah-tengah mereka. Tuhan pasti dengar doa saudara-saudara. Dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Dan tolong kami supaya firman ini menjadi dasar kehidupan kami, menjadi teladan bagi kami tentang kesetiaan. Ada banyak unsur tentang kesetiaan ini. Oleh karena itu tolong kami supaya kami setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat dan keluarga, serta usaha pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini. Tolong Tuhan, bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkanlah kepada mereka, supaya mereka bisa mendapat kebutuhan sehari-hari. Berkatilah anak-anak-Mu, pakailah orang yang berbelas kasihan kepada anggota jemaat,
supaya mereka bisa mendapat pekerjaan. Kami berdoa untuk warga jemaah yang berduka dan sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Engkau menolong Tuhan, memberkati anak-anak-Mu, terutama para dokter dan perawat, supaya mereka bisa memberikan pengobatan yang terbaik dan orang-orang yang percaya kepadamu mendapat kesembuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih ada yang berulang tahun pada minggu ini. Engkau telah menambah usia mereka 1 tahun lagi, dan kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memberikan panjang umur bagi mereka, supaya mereka tetap memuji dan memuliakan Engkau, dan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami berdoa untuk para satuan Ekeriso, komisi-komisi dan semua lingkungan-lingkungan. Berilah kesehatan kepada mereka, berilah kesetiaan satu dengan yang lain, berilah saling pengertian satu dengan yang lain, sehingga warga jemaat juga para satuan Ekeriso, komisi-komisi dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan tahap keempat gedung pendukung pelayanan BNKP Jemaat Jakarta. Tuhan Yesus tolong semua pengadaan mobiler, kiranya Engkau mencukupkan dana untuk pengadaan alat ini. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang menangani dan mengelola semua keuangan di pembangunan, supaya semua hal yang berhubungan dengan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk program kerja Jemaat BNKP Jakarta, terutama dalam persidangan hari-hari ke depan. Berilah kesehatan kepada mereka, beri saling pengertian, supaya mereka menjalankan tugas ini sungguh dalam takut akan Tuhan. Dan berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam sidang majelis jemaat ini. Kami berdoa untuk pelayanan resor dan kantor sinode. Berkati semua para hamba-Mu dalam memimpin resor dan juga sinode, terutama dalam persidangan sinode pemilihan pimpinan BNKP pada bulan depan. Tuhan tolong Tuhan, berilah kesehatan supaya mereka benar-benar melihat kebutuhan BNKP secara keseluruhan, bukan dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, keegoisan dan juga pemecah belah, bukan. Tetapi biarlah mereka memikirkan bagaimana kehidupan gereja-Mu, gereja BNKP di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk pemerintah Provinsi DKI yang di mana kami bernaung. Ya Bapak, tolong semua pimpinan, tolong juga para gubernur, berkati mereka. Berilah juga hati yang penuh belas kasihan kepada gereja-gereja di DKI ini. Jangan mereka melihat mayoritas minoritas, tetapi melihat tanggung jawab bersama untuk Provinsi DKI. Begitu juga berdoa kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, untuk keamanan dan pertahanan, khususnya Presiden dan Wakil Presiden RI serta jajarannya. Tuhan berkati semua para hamba-Mu, apalagi mempersiapkan diri dalam pemilihan presiden pada tahun 2024. Tolong Tuhan negara kami, kasihanilah negara kami, pilihlah siapa yang benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah negara kami ini menjadi aman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan menikah pada minggu-minggu depan ini. Berkati mereka Tuhan, berilah sukacita bagi mereka, sehingga sukacita surgawi mereka nikmati ketika mereka melaksanakan pesta nikah. Cukupkanlah segala kebutuhan Tuhan, supaya mereka bisa melihat kuasa Tuhan di dalam pernikahan mereka, sebagaimana terjadi pernikahan di Kana pada waktu Tuhan Yesus kami datang di tengah-tengah mereka, sehingga tidak ada kekurangan suatu apapun.
Kami berdoa untuk semua persembahan jemaat, persembahan tubuh mereka, persembahan harta mereka. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah Tuhan, dan lipat gandakan bagi jemaat, sehingga mereka tidak henti-hentinya untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tanda kesetiaan mereka ya Bapa, mereka mempersembahkan tubuh mereka dan harta mereka. Terimalah persembahan mereka dan jadikanlah berkat bagi mereka dan juga di dalam pekerjaan mereka. Sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini ya Bapa. Kami mohon sertai kami sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Terpujilah nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, yang telah mengajar kami berdoa demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera, jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dan kesetiaan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa
Bapa surga yang bakar, di rumah Bapa surga yang bakar. di rumah Bapa surga yang bakar. Yahoo. Shalom. Shalom. Nyanyi apa nih? Doremi. Doremi katanya.